saya NIM 1900-2018, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya masih membahas mengenai manajemen humas atau public relation dengan judul seperti yang dapat kita lihat pada thumbnail atau judul di bawah, yaitu membangun citra lembaga. Berbicara mengenai membangun citra lembaga, apa sih yang dimaksud dengan citra itu sendiri? Nah, citra merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, lembaga, instansi, ataupun organisasi. Citra terbentuk akibat ada timbulnya opini, anggapan, atau pendapat dari publik yang telah disimpulkan akibat stimulus yang diberikan. Nah, di sini seorang public relation haruslah memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan melindungi citra dari perusahaan atau lembaga atau instansi yang bersangkutan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, citra itu terbentuk akibat stimulus yang diberikan. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya apapun dilakukan oleh perusahaan nantinya akan ditarik kesimpulan oleh publik itu sendiri. Nah, sehingga lembaga atau perusahaan atau instansi yang bersangkutan harus lebih berhati-hati dalam bertindak, mengucap, maka mereka harus memilah terlebih dahulu apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka katakan kepada publik, sehingga menjadi anggapan positif di hadapan publik nantinya. Sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi lembaga yang bersangkutan. Istilah image itu sendiri lahir dari 3 konsep, yakni yang pertama yaitu penilaian, di mana publik akan menilai setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh lembaga, perusahaan, atau organisasi yang bersangkutan. Seperti jika lembaga melaksanakan suatu event yang memang meriah, dan publik akan menilai bahwasanya lembaga yang bersangkutan atau lembaga tersebut memiliki kualitas yang bagus. Yang kedua yaitu anggapan atau pendapat, di mana publik akan beranggapan langsung setelah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka perhatikan selama ini. Di mana misalkan jika lembaga melakukan suatu hal yang positif, nah maka publik akan beranggapan bahwasanya lembaga tersebut memang baik, memang bagus, dan memang yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu gambaran terhadap sesuatu. Nah, di sini setelah publik melakukan pengamatan dan menilai bahwasanya perusahaan tersebut bagus, maka akan timbullah gambaran di mata publik seberapa bagus dan seberapa jeleknya lembaga yang bersangkutan di mata publik. Di sini publik tidak dapat kita salahkan terhadap apa yang telah dilontarkannya kepada kita, baik itu opini, pendapat, maupun anggapan baik maupun buruk terhadap lembaga. Di sini publik tidak dapat disalahkan karena publik itu menyimpulkan atau menilai dengan atas apa yang lembaga sampaikan kepada publik. Nah, dengan 3 konsep yang di atas, maka citra tersebut akan muncul, baik itu citra baik maupun citra buruk, sehingga nanti akan berdampak pula pada perusahaan. Seperti jika citra yang dianggap oleh publik itu terhadap lembaga citra buruk, maka akan dapat menjatuhkan atau membuat perusahaan tersebut down. Nah, apabila citra baik muncul dari publik terhadap suatu lembaga, maka itu merupakan suatu peluang di mana lembaga tidak perlu lagi melakukan promosi secara langsung, tapi mereka dapat melakukan promosi atau menjual diri mereka tanpa dibayar, yaitu dengan cara publik akan melakukan pelontaran pujian-pujian atau citra baik kita kepada publik yang lain, sehingga lembaga kita terbantu oleh publik tersebut. Apabila citra yang timbul terhadap lembaga tersebut citra buruk, maka hal itu dapat diperbaiki walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama atau yang amat sangat panjang untuk memperbaiki citra buruk tersebut. Selanjutnya di sini yaitu opini, pendapat, atau anggapan dari publik terhadap lembaga tersebut merupakan data utama bagi seorang public relation untuk dibawa masuk ke dalam perusahaan. Nah, dianalisis terlebih dahulu apakah opini, pendapat, atau pandangan dari publik tersebut benar atau tidak. Setelah itu
public relation akan mendiskusikannya, mencari pemecahan masalahnya, baik itu dengan pimpinan ataupun orang dalam perusahaan, sehingga akhirnya nanti dapat dilontarkan kembali kepada publik bahwasanya perusahaan tidak seburuk yang dipikirkan oleh publik. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pembentuk dari citra. Nah, di sini ada 3 komponen pembentuk. Yang pertama yaitu realitas, artinya empirik atau secara nyata, tidak dibuat-buat oleh publik. Maksudnya di sini citra yang terbentuk di kalangan publik tersebut tidak dibuat-buat, melainkan kenyataan yang dilihat oleh publik terhadap lembaga tersebut tanpa dibuat-buat oleh publik. Nah, yang kedua yaitu ideal. Ideal maksudnya di sini itu kesesuaian antara harapan dari publik terhadap perusahaan. Nah, contohnya seperti publik mengharapkan bahwasanya lulusan dari suatu universitas atau lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan klarifikasi atau sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi oleh suatu perusahaan. Misalkan seperti penerimaan karyawan di suatu perusahaan, maka universitas tersebut harus bisa meluluskan lulusannya sesuai dengan syarat-syarat yang diterima oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu harapan atau keinginan. Maksudnya di sini memiliki kesesuaian harapan dan keinginan oleh semua pihak, seperti suatu lembaga pendidikan. Seperti harapan orang tua, harapan mahasiswa, harapan dari dosen-dosen universitas tersebut. Misalkan harapannya sama-sama memiliki atau mencapai lulusan terbaik dengan nilai tertinggi, bisa diterima di perusahaan yang bagus dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan harapan semua pihak. Materi selanjutnya yakni aspek-aspek pembentuk dari citra. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, persepsi atau pandangan, anggapan atau opini dari publik. Maksudnya di sini yaitu hasil pengamatan yang dilakukan oleh publik terhadap suatu lembaga atau instansi atau lembaga yang ujungnya menjadi pola pikir dari publik. Seperti publik mengamati bahwa lembaga pendidikan A selalu meluluskan lulusan dengan nilai terbaik. Nah, di sanalah timbul persepsi dari masyarakat atau publik bahwasanya lembaga atau instansi yang bersangkutan tersebut memang baik, memang bagus untuk dimasuki atau sebaliknya. Yang kedua adalah wawasan, pengetahuan atau kognisi dari masyarakat atau publik. Nah, di sini daya nalar dari publik itu sendiri berbeda-beda, atau tanggapan pengetahuan dari publik itu sendiri berbeda-beda. Seperti misalkan kita menyampaikan suatu hal kepada publik. Nah, publik tersebut akan menangkap dengan daya pikir yang berbeda. Ada yang beranggapan baik dan ada yang beranggapan buruk. Nah, itu tergantung dari jenis wawasan atau tingkat wawasan atau nalar yang dimiliki oleh publik tersebut. Yang ketiga adalah motivasi, di mana motivasi ini merupakan suatu hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini motivasi setiap orang pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, disinilah timbulnya citra tersebut, karena motivasi masing-masing orang itu berbeda. Ada yang bermotivasi untuk membuat perusahaan kita memiliki citra yang baik, dan ada pula yang bermotivasi untuk membuat citra perusahaan kita buruk. Nah, dari sanalah timbulnya pembentuk citra tersebut. Aspek yang terakhir atau yang keempat yakni sikap, di mana merupakan suatu kecenderungan bertindak, beranggapan atau persepsi dari publik mengenai suatu hal terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan. Nah, melalui sikap yang dimunculkan oleh publik tersebut, maka lembaga dapat menilai apakah publik tersebut pro atau kontra terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu cara atau strategi untuk mempertahankan citra yang sudah terbentuk. Nah, yang pertama, merubah penampilan. Maksudnya di sini itu mengganti penampilan yang sebelumnya dikritik oleh publik menjadi penampilan yang mampu menarik perhatian dari publik. Seperti
kita bawakan pada diri kita sendiri, kita menggunakan suatu pakaian yang kurang enak dipandang oleh publik. Nah, di sanalah kita harus merubah penampilan kita senyaman yang kita bisa dan enak dipandang oleh publik. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan banyak orang. Citra yang sudah terjaga tersebut harus kita tetap jaga dengan cara berkomunikasi dengan banyak orang atau publik yang sudah percaya dengan kita, sehingga kepercayaan tersebut tidak jatuh dan tidak berkurang. Yang ketiga yaitu mempromosikan diri, di mana di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara formal, yaitu melalui promosi dengan iklan atau media cetak lainnya, dan yang kedua yaitu secara tidak langsung, yaitu dengan anggapan atau dengan iklan tanpa dibayar dari publik ke publik, karena citra yang terbentuk oleh publik terhadap lembaga kita tersebut sudah baik, sehingga merupakan suatu promosi yang tanpa dibayar atau promosi secara tidak langsung. Yang terakhir yaitu menjaga reputasi. Maksudnya di sini yaitu lembaga tersebut harus menjaga dan mempertahankan reputasi yang dimilikinya atau citra baik yang dimilikinya di hadapan publik tanpa melakukan sedikit kesalahan yang dapat merubah pemikiran publik terhadap perusahaan atau lembaga kita. Selanjutnya jenis-jenis dari citra. Di sini Frank Jevkin mengemukakan 6 buah jenis citra. Yang pertama yaitu mirror image, di mana merupakan citra atau kesan yang dirasakan oleh sepihak oleh perusahaan tanpa memedulikan kesan atau citra dari publik. Maksudnya di sini yaitu perusahaan tersebut hanya memandang citra menurut pandangannya, bukan dilihat atau tidak dilihatnya pandangan dari publik. Nah, seharusnya di sini perusahaan dapat memperbaiki diri, karena mirror atau kaca merupakan pantulan diri kita sendiri, sehingga kita mampu merubah atau memperbaiki diri kita sendiri terhadap pantulan yang kita terima. Yang kedua yaitu current image, di mana citra nyata yang terbentuk akibat kesan nyata dari publik terhadap kita. Nah, maksudnya di sini yaitu publik akan mengecap suatu perusahaan tersebut dengan citra yang baik ataupun buruk terhadap apa yang dilihat dan diamatinya. Nah, yang ketiga yaitu wish image, di mana wish merupakan suatu harapan. Nah, di sini citra tersebut merupakan sesuatu yang memang diharapkan oleh semua pihak, baik itu dari publik, lembaga maupun aspek lainnya. Nah, yang keempat yaitu corporate image, di mana merupakan citra secara keseluruhan dari suatu lembaga sehingga bisa diterima oleh publik. Misalkan seperti kualitas layanan terbaik yang diberikan oleh perusahaan kepada publik. Selanjutnya yaitu multiple image atau citra majemuk. Artinya citra yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenal terhadap identitas lembaga tersebut, seperti seragam lembaga atau seragam organisasi, logo organisasi, dan bentuk dari lobby organisasi itu sendiri. Yang terakhir yaitu performance image, di mana citra yang lebih menunjukkan kepada publik seperti menampilkan diri, penampilan dirinya. Contohnya seperti bagaimana cara menerima telepon organisasi tersebut, bagaimana cara melayani organisasi tersebut. Dari panjangnya penjabaran mengenai citra tadi, apakah manfaat dari citra tersebut? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama yaitu manfaat dari citra tersebut, yaitu menambah daya tarik dari perusahaan. Nah, dengan citra baik yang disampaikan atau dilontarkan oleh publik terhadap lembaga tersebut, maka akan menambah daya tarik perusahaan tersebut. Wah, ternyata memang bagus perusahaan tersebut, anggapan dari publik. Nah, dari sanalah daya tarik dari suatu perusahaan tersebut akan meningkat. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Nah, di sini maksudnya yaitu strategi pemasaran yang kita ciptakan akan lebih efektif dengan citra baik yang terbentuk dalam lembaga kita. Seperti
eh, publik yang satu akan membicarakan citra baik kita ke publik yang kedua. Nah, dari sanalah strategi pemasaran kita akan lebih efektif karena mereka akan berjalan, informasi tersebut akan berjalan terus-menerus ke publik-publik yang lain, sehingga pemasaran yang kita lakukan akan lebih mudah dan efektif. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Kenapa bisa kita menghemat biaya dengan citra yang terbentuk? Karena kita sudah memiliki iklan atau promosi yang tanpa dibayar atau dengan sendiri berjalan atau mengalir terus-menerus ke publik yang satu, dari publik satu ke publik yang lain, sehingga mampu menghemat biaya promosi atau mempromosikan atau mengenalkan diri lembaga kita kepada publik yang lain. Manfaat yang keempat adalah daya saing jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang akan lebih mudah. Karena ketika kualitas lembaga kita atau perusahaan kita sudah baik, maka semua mata akan tertuju pada perusahaan atau lembaga kita. Manfaat yang kelima yaitu menjadi perisai di saat lembaga mengalami krisis. Artinya, citra yang baik yang terbentuk sebelumnya dapat dijadikan perisai oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan kepada publik ketika lembaga mengalami krisis, seperti ketika suatu lembaga mengalami krisis ekonomi atau menurunnya tingkat penjualan, maka kita mampu menjual kembali citra baik yang dulu pernah tercipta oleh publik, sehingga krisis ekonomi yang kita miliki atau yang kita sedang rasakan akan menjadi perisai atau akan menutupi kesalahan atau krisis yang ada pada saat ini. Dari penjabaran yang panjang tadi mengenai citra, dapat kita simpulkan bahwasanya citra merupakan suatu yang amat sangat penting bagi suatu lembaga agar lembaga tersebut dapat berkembang dan dapat runtuh akibat citra yang diciptakan oleh publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Nah, sekianlah penjabaran yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya Kamil Marharyadi Putra mohon undur diri. Terima kasih. See you next.